Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, semangat belajar. Walaupun kita belajar melalui jaringan, kita harus tetap menuntut ilmu dengan semangat. Oke anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik untuk pendalaman materi tema 4, yaitu sehat itu penting. Pada kali ini kita akan memasuki subtema yang ketiga, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dalam pembelajaran kali ini kita memasuki pembelajaran pertama dengan tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Kedua, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtut. 3. Siswa dapat membacakan pantun yang dibuatnya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini dengan yang pertama, yaitu tentang muatan ilmu pengetahuan alam KD 3.4, yaitu cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia memegang peranan penting dalam tubuh manusia. Jika sistem peredaran darah tersebut terganggu, kinerja organ tubuh yang lain juga akan terganggu. Kita mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu sistem peredaran darah manusia yang tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Adapun 3 jenis gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah adalah 1. Jantung koroner yang ditandai dengan penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat. Yang kedua, hipertensi, yaitu tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat, atau biasa orang awam kita menyebutnya tekanan darah tinggi. Hipotensi, tekanan darah rendah. Yang ketiga adalah varises, yang ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Karena kali ini kita membahas tentang cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cara mencegah hipertensi jantung koroner. Dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang berserat dan sayur-mayur serta buah-buahan. Untuk pencegahan penyakit yang kedua yaitu varises, kita dapat lakukan dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Makanya setiap kita berolahraga yang biasanya senam, pasti ada yang namanya pendinginan. Terus setiap kita berolahraga habis lari atau habis jalan-jalan, usahakan kalau kita mau beristirahat meluruskan kaki supaya tidak terjadi varises. Seperti apa pendinginan? Bisa kita lakukan dengan duduk, berselonjor seperti itu. Oke, kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.6 tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Kita ingat kembali, pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur.
Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Pantun memiliki dua bagian. Satu, sampiran, itu baris pertama dan kedua, dan isi pada bait baris ketiga dan keempat. Ciri-ciri pantun: satu bait terdiri 4 baris, satu baris terdiri 8-12 suku kata, bersanjak AB-AB. Pantun banyak macamnya, dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan usia dan berdasarkan isinya. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi 3. Pantun anak-anak yang berisi masa kanak-kanak menggambarkan sukacita dan duka cita. Yang kedua, pantun orang muda, itu kehidupan masa muda yang berisi perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan, dan nasib. Yang ketiga, pantun orang tua, yaitu pantun mengenai orang tua yang mengenai adat, budaya, agama, dan nasihat. Yang kedua adalah pantun dibedakan berdasarkan isinya. Ada 4 jenis. 1, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal yang lucu dan menarik. 2, pantun nasihat, pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. 3, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab dan membalas teka-teki tersebut. Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Oke, itu ciri-ciri pantun dan jenis pantun. Mari anak-anak kita lihat dan kita amati pantun berikut. Hari Minggu pergi ke dokter Kiki. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Setelah Bu Guru bacakan pantun tersebut, mari kita mengidentifikasi. Yang pertama, apa ciri-ciri pantun tersebut? Pantun tersebut terdiri 1 bait 4 baris. 1 baris 4, 8 sampai 12 suku kata. Kita hitung. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. 11 suku kata. Oke. Terus bersajak AB-AB. Kalau di situ sajanya I, A, I, A. Itu identifikasi ciri-ciri. Identifikasi yang kedua adalah apa jenis pantun tersebut? Pantun tersebut termasuk pantun nasihat karena berisi himbauan untuk berolahraga setiap hari menjaga kesehatan tubuh. Oke, kita ulang lagi untuk ciri-cirinya. 1 bait terdiri 4 baris. 1 baris 8 sampai 12 suku kata. Bersajak AB-AB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris yang ketiga dan keempat merupakan isi. Itu cara kita mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Demikian penjelasan materi
pembelajaran pertama, tema 4, subtema 3. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Selamat belajar dan selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.